Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita yang duduk di belakang bisa maju mengisi kursi-kursi yang di bagian depan. Mari ada Bapak Sani, Bapak Jaya, supaya sebentar yang terlambat mereka bisa menyesuaikan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan di tanggal 7 bulan Juli bulan 7/7/2024. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dan di tanggal yang baik ini, tanggal yang bagus ini, kita juga sebentar akan memperingati perjamuan kudus, sekaligus semua kita akan mengambil bagian dalam Natal dan Hud. Kita semua akan dilantik. Untuk itu mari saya mengajak kita untuk masuk di dalam saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah kita. Saat teduh mulai. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita membuka kemenangan iman nomor 215. Yesus sepertilah gembala, kami seperti dombanya.
dari semua kesibukan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami, dan pada hari ini ya Tuhan, kami ada di dalam rumah Tuhan untuk memuji serta membesarkan nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kami ada di minggu pertama di bulan Juli untuk menaikkan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Untuk itu urapi setiap kami yang sudah hadir, bahkan kami yang melayani Tuhan, biarlah Tuhan sembunyikan kami di balik salib-Mu yang kudus, agar setiap puji-pujian penyembahan, firman Tuhan, perjamuan kudus, semuanya diperkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu hamba habiskan ibadah ini, biar menjadi di dalam Allah Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan di bawah tuntunan daripada Roh Kudus saja. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu dengan segenap umat percaya di muka bumi, mari kita sama-sama mengaku pengakuan iman Rasul. Pengakuan iman mulai. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Harga dan Budi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam panggilan berbakti kita pada pagi hari ini. Mari kita buka di dalam Mazmur nomor 23. Mazmur nomor 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Saya akan membacakan perikopnya dan ayat yang pertama hingga yang ke-6 kita akan baca bersama-sama. Mazmur nomor 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud 3. Tuhan adalah gembalaku, kata kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntut aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam ruang kesaksian. Kita akan memuji Tuhan, mengawali kesaksian ini dengan pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Di akhir pujian ini saya mempersilakan kepada Bapak Ibu rumah Tuhan yang ingin bersaksi bersama dengan saya. Mari kita bersama-sama
buat kita, saya persilakan. Jika tidak ada, saya persilakan anak sekolah minggu untuk bisa maju ke depan. Kita akan masuk ke dalam kelas sekolah minggu pagi. Kita akan berdoa bersama. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi anak-anak kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu jemaat yang sudah mau anak-anak masuk ke dalam rumah Tuhan. Sekali lagi saya ulangi firman Tuhan yang tiap minggu saya ulang, firman Tuhan yang berkata bahwa biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Hari ini Bapak Ibu membawa anak-anak ini dan kami sebagai pelayan Tuhan akan berdoa dan menumpangkan tangan meminta berkat Tuhan bagi anak-anak kita. Mari kita berdoa. Dalam anugerah-Mu di pagi hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk hidup, nafas, kesehatan dan juga semua berkat-berkat terbaik kami boleh berkat dalam hidup kami. Hari ini hari yang spesial Tuhan, di mana anak-anak boleh datang dalam rumah bersama dengan orang tua mereka, dan pada kesempatan ini Tuhan, kami dapat menumpangkan tangan meminta berkat turun bagi anak-anak ini. Kami minta Tuhan supaya dalam perjalanan kehidupan mereka hari ini dengan segala kondisi, dalam segala keterbatasan mereka, dalam keluarga mereka masing-masing, kami rindu anak-anak ini Tuhan bisa pakai menjadi alat, menjadi tanda-tanda heran di mana saja nanti Tuhan kami. Apa tumpangkan tangan meminta berkat Tuhan, pertama-tamakan kekuatan bagi mereka, pertumbuhan jasmani fisik yang baik, dan juga dibarengi dengan pertumbuhan rohani yang baik. Jaga anak-anak ini di mana saja Tuhan tempatkan, di lingkungan di mana mereka berada, jadikan mereka terang dan garam Tuhan, sehingga mereka boleh bersaksi, menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, bagi anak-anak kami ini untuk menjadi berkat buat teman-temannya. Mungkin ada teman-teman yang sedih, mungkin ada teman-teman yang dalam masalah, pakai anak-anak ini supaya mereka boleh menguatkan teman-temannya. Jangan lindungi mereka dari pergaulan yang buruk, jangan lindungi mereka dari orang-orang yang bermaksud jahat, jangan lindungi mereka dalam perjalanan keluar masuk mereka, dan tangan Tuhan yang kuat menopang anak-anak kami. Minta berkat itu semua turun bagi anak-anak kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, langsung ke kelas mulai. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Vikaris Manjeta Irama, sekaligus dengan perjamuan kudus. Mari kita angkat pujian kasih mulia dan mulia.
kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa kami punya Allah seperti Engkau. Kami bangga mengenal Engkau sebagai Tuhan kami. Kami sungguh bersyukur bahwa keberadaan hidup kami semata-mata karena kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan terkagum-kagum tentang bagaimana cara Tuhan mengasihi kami. Kadang kami tidak setia Tuhan, kadang kami jauh dari Engkau, bahkan kadang kami melakukan hal-hal yang jahat di mata-Mu. Kadang kami memberontak, bahkan kadang kami menyakiti hati-Mu, mengecewakan Roh-Mu dalam hidup kami. Tetapi kasih-Mu yang besar Tuhan tetap menerima kami sebagai anak. Kau memperkenalkan diri-Mu sebagai Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan tiba saja bagi kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berbicara bagi kami seperti seorang anak yang siap mendengarkan apa yang Bapaknya mau sampaikan. Tuhan, selayaknya seorang Bapa yang begitu sayang anaknya, biarlah apa yang Kau mau sampaikan oleh perenungan firman pada kesempatan pagi hari ini itu akan menolong kami untuk kami boleh menjadi semakin dewasa dalam Tuhan. Berikan kami fokus, berikan kami konsentrasi untuk telinga kami dengan dunia luar, sehingga hanya firman Tuhan yang menjadi apa yang menjadi kami dengar, firman-Mu menjadi bagian yang kekal dalam kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, berbicara kepada kami. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kita. Saya lihat ada keluarga-keluarga yang baru datang. Selamat datang Bapak Ibu. Itu juga dengan anak-anak kecil. Wah, bertanya untuk pertama kalinya datang ke gereja, dan juga semua kita yang boleh ada Tuhan mengasihi kita. Dan Bapak Ibu bersyukur bahwa ini adalah minggu pertama di bulan Juli. Luar biasa penyertaan Tuhan sehingga tahun berjalan. Di bulan Januari sampai pada ini kita masih boleh ada diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka dalam Kolose 2. Kolose pasal 2. Kita Kolose pasal 2 mulai dari ayat 6 kita akan baca Bapak Ibu. Kita akan baca hingga ayatnya yang ke-9. Kolose 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9. 3 ayat, dan saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Saya akan baca dulu perikopnya dan kita semua akan baca Kolose 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Bersama-sama. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu tetap teguh dalam iman yang telah diajarkan padamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menolong kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kita mengikuti tema dari pusat Bapak Ibu, yang pusat berikan kepada kita, yaitu Strong Generation. Sehubungan dengan Hari Anak yang diperingati oleh gereja kita, Hari Anak Nasional yang diperingati Gereja Kemah Injil Indonesia, maka dari pusat Bapak Ibu diturunkan ke jemaat lokal untuk menyampaikan pesan, yaitu di bawah satu tema, yaitu generasi yang kuat atau strong generation. Namun saya mempersempitnya Bapak Ibu dalam satu bagian perenungan, yaitu generasi yang kuat bertumbuh kuat di dalam iman. Generasi yang kuat bertumbuh kuat di dalam iman. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, ada satu pohon yang begitu besar. Pohon ini cukup besar dan dia sudah tumbuh mungkin puluhan tahun Bapak Ibu. Pohon ini hidup di suatu kebun. Pohon ini begitu besar dan banyak orang terkagum dengan kebesarannya. Dia kokoh, dia gagah. Bapak Ibu, suatu waktu pohon ini tiba-tiba rubuh. Pohon yang besar dan gagah tadi itu tiba-tiba rubuh. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada badai. Tiba-tiba saja
tiba-tiba jatuh. Semua masyarakat tadi, masyarakat warga yang ada di desa itu bertanya-tanya, ini kenapa? Pohon yang besar, tapi tidak ada apa-apa, tiba-tiba dia bisa runtuh. Bapak Ibu, mereka kemudian menyelidiki pohon itu dan didapatilah bahwa rupa-rupanya pohon itu dalamnya ada bolong. Pohon itu rupa-rupanya ada lubang yang besar di dalam pohon itu. Sekalipun dia gagah di luar, dia nampak besar di luar, kokoh di luar, tetapi rupa-rupanya di dalamnya itu rapuh, sehingga tanpa ada angin sekalipun, sewaktu-waktu dia bisa runtuh. Apa yang saya katakan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus sehubungan dengan tema kita strong generation, generasi yang kuat. Bapak Ibu, pertumbuhan jasmani atau fisik itu berbeda dengan pertumbuhan spiritual. Ya, ini jelas Bapak Ibu. Orang kalau fisik jasmaninya kuat, itu pasti dia akan latih tubuhnya. Mungkin dia diet atau dia mencinta, atau dia minum suplemen, itu untuk jaga kondisi fisiknya. Anak yang tampilannya kurus, kecil, itu dia akan minum obat penambah berat badan lalu kemudian dia akan kelihatan besar. Tetapi berbeda dengan pertumbuhan spiritual. Kalau orang mau bertumbuh secara spiritual, tidak mungkin dia makan makanan nasi apakah tidak. Bapak Ibu, orang kalau bertumbuh secara spiritual, tentu itu berkaitan tentang imannya, berkaitan tentang kerohaniannya, berkaitan tentang bagaimana dia dalam hubungannya dengan Tuhan. Jadi sekali lagi bahwa tampilan luar seseorang itu tidaklah menjamin rohaninya turun Tuhan. Seperti pohon tadi. Bukan berarti karena tubuh fisiknya kuat, tubuh fisiknya besar, berkokoh, oh ini pasti imannya kuat. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu. Jangan dilihat karena tubuh fisiknya kecil, tetapi kita berpikir anak kecil saja yang betul iman kita anak. Ya kita bisa belajar banyak. Anak-anak kecil dipakai Tuhan melakukan perkara besar. Siapa yang mengalahkan beliau? Orang dewasa kan? Anak kecil Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Samuel, Bapak Ibu akan menemukan bahwa di dalam kitab Samuel tercatat bahwa Daud ketika pertama kali dididik oleh Samuel itu masih keren. Mungkin anak-anak remaja hari ini. Tapi ketika oleh Tuhan Yesus, begitu juga siapa yang membawa bekal untuk kemudian Tuhan membuat mujizat memberi makan 5.000 orang? Anak kecil. Tapi banyak kisah Alkitab Tuhan memakai anak kecil dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, setiap kita pernah menjadi anak. Ya, tidak mungkin di sini ada orang tua kita, orang Aceh, orang Nom, yang sudah tua. Tidak mungkin mereka langsung tua. Mereka melewati fase yang namanya anak-anak. Setiap kita pun Bapak Ibu melewati fase di mana kita ada menjadi anak-anak dan bertumbuh sampai sekarang. Dan setiap anak Bapak Ibu ini tentunya kita sudah tahu, setiap anak adalah anugerah dari Tuhan. Kalau kita baca dalam Mazmur 127, di situ dikatakan bahwa anak laki-laki adalah milik pusaka Tuhan. Saya pernah sampaikan dan saya mau sampaikan lagi bagi kita, milik pusaka itu Bapak Ibu. Kalau saudara-saudara kita orang Jawa mungkin hidup di keraton-keraton, di kerajaan-kerajaan itu, pusakanya apa? Ris. Ya, dan ketika mereka memperlakukan ris itu, ada momen-momen waktu-waktu mereka mau memandikan ris itu, dibikinlah upacara untuk mandikan barang ini saja. Ya, atau bersihkan bagaimana? Itu milik pusaka. Nah, saking berharganya milik pusaka itu tidak sembarang dikasih ke orang. Tidak mungkin milik pusaka, tapi katakanlah saya apa darah biru, katakan bangsawan gitu, punya kris, lalu saja orang biasa seperti itu, tidak mungkin Bapak Ibu. Itulah kenapa firman Tuhan mengatakan bahwa anak-anak adalah anugerah dan anak-anak itu adalah milik pusaka Tuhan. Kalau Tuhan titipkan ke kita, artinya Tuhan tahu kita bisa. Tuhan mempercayakan itu.
Tuhan tahu Bapak Ibu. Bahkan sebelum anak-anak ini pun hadir di tengah-tengah keluarga kita, Tuhan sudah tahu. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum engkau lahir dan dalam kandungan ibumu, aku telah mengenalmu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, lihatlah anak-anak kita ini. Bagi yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, lihat mereka. Mereka mungkin kayak lemah sekali, ya. Ini anak-anak, aduh, kayak badai sekali, dia jongkok gitu, dia baik, ada segala macam. Tetapi Bapak Ibu, ada rencana kekal Allah bagi anak-anak. Amin. Siapapun anak-anak kita, apapun kondisinya, Tuhan punya rencana bagi anak-anak kita. Kita tidak tahu, tugas kita adalah menjaga anak-anak ini, merawat anak-anak ini, memelihara anak-anak yang Tuhan kasih, sehingga anak-anak ini menjadi generasi yang kuat. Bukan generasi yang mudah galau, Bapak Ibu. Sedikit-sedikit galau, sedikit-sedikit baper, ya istilah anak muda sekarang. Sedikit-sedikit nangis, gitu kira-kira. Tidak, Bapak Ibu. Nah, bagaimana anak-anak kita bisa bertumbuh dalam satu kehidupan yang mereka kuat? Mereka bisa bertumbuh dalam satu kehidupan yang berbobot, atau mereka bertumbuh dalam satu kehidupan yang berakar kuat, seperti dikatakan di ayat 7. Yang pertama, Bapak Ibu, kita pelajari anak itu harus bertumbuh dalam kebenaran. Saya kasih contoh, Bapak Ibu. Kalau kita suka bercocok tanam, katakan seperti itu, di sekitar kita banyak petani, mereka tanam kangkung, mereka tanam terong, apalagi semacam itu. Ketika bibit ini ditanam, lalu kemudian dirawat atau diperlakukan dengan tidak benar, tumbuh kan tidak? Mungkin kita kurang tahu begitu, atau mungkin kita menteskan, coba kita tanam bibit kangkung mungkin, lalu kita siram air aki, itu bukan tidak? Pasti mati, ya. Siram bebol begitu, walaupun cairan, pasti mati. Hal yang sama Bapak Ibu, anak-anak kita pun bisa bertumbuh kalau dia ada di lingkungan benar. Kalau dia diperlakukan benar. Mari kita perhatikan ayat 7 Bapak Ibu dalam pembacaan kita. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu, anak-anak kita bisa menjadi generasi-generasi yang kuat ketika mereka berakar di dalam kebenaran. Tidak hanya bertumbuh itu adalah prosesnya Bapak Ibu, tetapi proses yang kelihatan itu bertumbuh. Tetapi yang tidak kelihatan ini ialah bagaimana dia mulai berakar di dalam hal-hal yang baik. Bapak Ibu, anak-anak bisa menjadi satu generasi yang baik ketika dia ditanam di dalam kebenaran. Kalau anak-anak ada dalam lingkungan orang-orang yang baik, apakah keluar mereka akan jadi orang jahat? Tentu tidak. Kalau anak-anak ada dalam lingkungan keluarga, bapaknya, mamanya, omongnya, tante-tantenya, opa-opanya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, apakah anak-anak ini akan menjadi orang jahat di luar? Tentu tidak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertumbuhan anak-anak kita untuk mengenal kebenaran itu adalah tanggung jawab kita. Kenapa Bapak Ibu? Perhatikan ayat 8, di situ menarik. Bukan hanya di zamannya Rasul Paulus yang menulis bagian firman Tuhan ini, tetapi di zaman kita juga Bapak Ibu. Apa yang Rasul Paulus tulis ratusan tahun yang lalu itu masih relevan sekarang. Perhatikan ayat 8 Bapak Ibu. Kenapa anak-anak harus teguh berakar? Kenapa mereka harus hidup dalam kebenaran? Karena rupa-rupanya hari-hari ini atau di zamannya Rasul Paulus dikatakan ada begitu banyak filsafat kosong yang palsu dan ajarannya adalah ajaran turun-temurun dan roh dunia, namun tidak menurut Kristus. Artinya apa Bapak Ibu? Hati-hati dengan filsafat, pengajaran, hal-hal yang tidak ada Kristus di dalamnya. Kasih tanda Bapak Ibu, tidak menurut Kristus atau tidak ada Kristus dalam hal itu.
Biasanya kan kita tertarik dengan sesuatu yang kita baca, kata-katanya indah, gitu ya. Kita tertarik dengan sesuatu yang nampaknya punya argumentasi yang meyakinkan kita gitu. Quotes-quotes seperti itu, filsafat-filsafat seperti itu, Bapak Ibu. Jangan kita mudah tertipu dengan kata-katanya yang indah. Mungkin nampak indah kata-katanya, namun sebenarnya pengajarannya kosong. Tapi bagi kasih Tuhan Yesus ambil contoh. Biasa kita mungkin sering kali dengar atau katakanlah apa pengalaman saya yang pernah di Makassar. Itu saya kuliah di Makassar, Bapak Ibu. Ada komunitas, tidak tahu komunitas ini merupakan komunitas menyimpang. Tetapi mereka punya satu apa ya, kayak tagline gitu, kayak motto mungkin seperti itu. Dia bilang bahwa jenis kelamin itu nomor 2. Yang paling utama adalah kesetiaan. Keren ya, keren. Jenis kelamin itu nomor 2. Yang paling penting adalah dia bisa setia. Rupa-rupanya waktu itu komunitasnya adalah komunitas gay, Bapak Ibu. Jadi kalau laki-laki dan perempuan tidak bisa setia, sedangkan kalau laki-laki dan laki-laki bisa setia, kenapa tidak kita jalan? Gitu kira-kira. Nampak indah didengar, kesetiaan itu yang penting, tetapi sudah tidak mengandung kebenaran. Dia memperbolehkan, atau komunitas ini memperbolehkan sesama jenis bisa membangun hubungan. Jadi Bapak Ibu, sadar atau tidak, inilah yang anak-anak kita alami. Seberapa banyak di antara kita orang tua yang sering cek HP anak-anak. Tidak tahu Bapak Ibu, tapi anak-anak kita bisa mengakses hal-hal yang tidak kita kenali. Dan itu bisa mengubah mereka. Satu hari Bapak Ibu di rumah Bapak yang datang. Bapak yang datang dan kemudian dia tanya dulu, Cristiano Ronaldo atau Messi? Jadi Messi. Ini Messi itu pokoknya udah ngotot lah, dia Ronaldo. Oke, sudah, saya Ronaldo. Lalu kemudian dia tanya lagi, ini Israel atau Palestina pun? Ini dapat. Jadi Israel dia tetapkan ini. Israel itu jahat dan pokoknya dia terlibat dari internet. Bagaimana dia pokoknya dia bilang Israel itu jahat apa segala macam. Dan itu mempengaruhi anak-anak kita. Kita tidak tahu bagaimana dengan kita. Anak-anak kita. Mungkin mereka bisa mencuci otaknya dengan hal-hal yang besar. Itulah kenapa kita harus berhati-hati dan membangun relasi dengan anak-anak kita. Bukan orang lain yang mengajar anak-anak kita, tetapi kita sendiri sebagai orang tua yang mengajar anak-anak kita. Anak-anak kita hidup dan anak-anak kita bisa ada dalam satu komunitas yang benar, sehingga ketika mereka seperti dikatakan dalam ayat 8, berhati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun. Anak-anak kita tidak mengalami hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak hal di dunia yang bisa saja membuat kita tertipu dengan tampilan luarnya. Katakanlah Bapak Ibu bahwa seperti pengajaran di luar sana begitu banyak bahwa Kristus itu tidak cukup. Artinya bahwa kamu bisa Kristen tetapi keselamatan itu adalah usaha saya. Banyak kan seperti itu Bapak Ibu. Lalu kemudian banyak pengajaran-pengajaran yang bisa saja mengajarkan anak-anak kita melarang hal ini dan banyak hal. Dan hari ini saya sampaikan Bapak Ibu bahwa kita sebagai orang tua atau sebagai yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan anak-anak kita harus memperhatikan bukan orang lain. Dan apa yang akan kita bisa melihat hasilnya Bapak Ibu, bahwa anak-anak kita bisa kuat jika mereka diajarkan kebenaran yang sejati. Mental dan spiritual mereka bisa sehat dengan memperkenalkan mereka akan kebenaran. Tapi di luar sana banyak sekali kebenaran-kebenaran yang palsu. Kebenaran-kebenaran yang nampaknya bagus, tetapi rupa-rupanya itu tidak aku kebenaran. Kebenaran yang mungkin enak didengar, apalagi yang menyampaikan ini figurnya begitu gagah oleh tampilan pembicaranya, jangan sampai kita tertawa dengan hal-hal yang demikian. Tapi wanita oleh Tuhan Yesus, ingat sekali lagi bahwa kita lah yang bertanggung jawab untuk pertumbuhan anak-anak kita dalam kebenaran. Yang kedua, bagi wanita saudara
Selain daripada anak kita bisa bertumbuh kuat, yang kedua anak kita bisa bertumbuh melalui peran orang tua. Anak-anak kita bisa bertumbuh dengan peran orang tua. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, figur orang tua sangat menentukan pertumbuhan anak. Ya, ini tidak perlu ditanya lagi, tetapi ini fakta Bapak Ibu. Adanya kehadiran orang tua mendidik anak dengan orang tua tanpa peran dalam mendidik anak, tentunya yang lebih berbobot itu orang tua yang hadir mendidik anak-anaknya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, figur orang tua sangat penting dalam pertumbuhan iman anak-anak kita. Tumbuh kembang anak yang dididik melalui kehadiran orang tua sangat berbeda dengan anak yang tidak mengalami kasih sayang atau kehadiran orang tua. Tapi yang dikasih oleh Tuhan Yesus, figur orang tua bagi kita yang sudah berkeluarga dan Bapak Ibu yang nantinya akan berkeluarga harus memperhatikan ini. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, kenapa orang tua penting dalam perannya? Ulangan 6 ayat 7. Saya baca bagi kita. Di sini Bapak Ibu boleh lihat Ulangan 6 ayat 7. Di situ dikatakan Bapak Ibu, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Siapa punya tanggung jawab itu? Kadang-kadang di rumah tangga Bapak bilang anak itu urusan. Satu urusan itu kerja, cari uang untuk kamu. Malah bilang, kamu kerja jalan-jalan saja. Papa petugas, saya tugas itu masak di dapur. Berdebat ini terbengkalai. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Terus menerus kita ajarkan kebenaran ini kepada anak kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita tidak mengambil peran untuk mengajar anak-anak kita kebenaran ini, maka dunia yang akan mendidik anak-anak. Iblis itu licik Bapak Ibu. Dia adalah master untuk menipu. Dia adalah yang paling pintar untuk menipu manusia. Kalau kita melihat di Alkitab, dosa pertama itu apa kira-kira? Penipuan. Iblis menipu Hawa. Dosa terakhir tercatat di Alkitab, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka Wahyu, itu disebut apa? Ada yang pernah cek kan? Dosa awal yang dilakukan adalah ketika iblis menipu Hawa. Dosa terakhir yang disebut di Alkitab adalah menipu. Tapi Ibu boleh ingat dalam Wahyu, artinya Bapak Ibu, dari kebenaran ini ada hal yang Tuhan sampaikan bagi kita bahwa jangan sampai kita melupakan hal ini, bahwa iblis itu pintar sekali menipu manusia. Dia adalah master. Dia adalah yang paling terbaik dalam hal menipu. Tapi mari kita lihat dalam Wahyu 21 ayat 8, dosa terakhir yang disebut dimention oleh Alkitab. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sudah, tukang sihir, penyembah berhala dan pendusta. Dusta adalah dosa terakhir yang disebut di dalam Alkitab. Apa yang pertama kali terjadi dalam Alkitab? Dosa pertama adalah penipuan. Alkitab sudah membuka pikiran kita. Iblis itu pintar sekali menipu. Dan kita tentunya tidak mau anak-anak kita menjadi korban dari apa yang iblis buat. Menipu anak-anak kita. Tapi menikah oleh Tuhan Yesus. Saya kasih contoh untuk memudahkan kita. Kenapa peran orang tua begitu penting? Mana yang lebih berbahaya? Telat 5 menit atau telat 5 jam? Mungkin kita berkata bahwa telat 5 jam itu yang paling berbahaya. Tetapi tahukah kita kalau kita coba bikin tes begitu Bapak Ibu, kita coba kasih mundur jam, hari ini jam 10. Kita coba kasih mundur jam ini ke jam 5 Bapak Ibu. Pasti semua akan memperhatikan dan protes. Wah, tapi itu tidak salah itu. Harusnya sekarang jam 10. Kita akan saling mengingatkan. Tetapi ketika dia telat 5 menit saja, siapa yang berhenti? Tidak ada 5 menit saja. Tapi 5 menit itu kita bisa ketinggalan pesawat. 5 menit itu kita bisa saja tidak lolos dalam tes-tes yang kita.
Artinya bagaimana dikasih oleh Tuhan Yesus, jangan sampai peran daripada kita untuk mengajar anak-anak ini diambil alih oleh iblis. Jangan sampai peran kita sebagai orang tua yang harus memperhatikan kebutuhan atau pertumbuhan rohani anak-anak kita diambil alih oleh sejarah. Jadi sebuah keharusan Bapak Ibu bagi kita orang tua untuk terus-menerus mengajarkan hal ini kepada anak-anak kita. Terus-menerus mengingatkan apa yang kau lakukan itu salah, kalau dia buat salah. Terus-menerus mengajar mereka Bapak Ibu. Hal ini jangan kita lupa Bapak Ibu. Paksa mereka ke gereja, paksa mereka berdoa, paksa mereka baca kitab. Itu tugas kita. Kita sudah sama. Itu soal-soal itu. Yang mungkin kita berkata dia punya privasi. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, hati inilah yang dipakai oleh Iblis untuk mengancam kita. Paksa Bapak Ibu. Seperti yang pernah saya cerita Bapak Ibu, satu kali di kampus kami itu ini unik Bapak Ibu ya, tidak ada di kampus lain. Absen itu menentukan kita dapat SKS atau tidak. Saya sini kalau kita mau dapat bulan dan kita apa kuliah lah gitu Bapak Ibu, maka kuliah kita bisa ditentukan oleh SKS. Bapak Ibu, suatu kali ketika kami masih maba, satu teman kami protes, kenapa ibadah harus ada absen? Tapi mungkin juga ada protes kalau pagi-pagi sekarang setelah absen di situ ya. Ini tidak hari ini kalau Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu akan protes. Lalu kemudian bijaknya ketua sekolah kami waktu itu Bapak Daniel Rola, dia bilang kebetulan yang bertanya ini sudah berkeluarga. Dia tanya bilang Sanover, namanya Sanover teman kami, kamu sudah punya anak. Kenapa kamu paksa anakmu pergi sekolah minggu? Kenapa kamu paksa anakmu harus bangun pagi-pagi untuk ikut ibadah sekolah minggu? Bukan karena anak itu punya hak untuk menolak. Bila Bapak itu kan mereka masih kecil, jadi dia terus mereka bersama. Seperti itulah kehidupan kita Bapak Ibu. Anak-anak ini masih kecil, tugas kita untuk mendidik mereka. Jadi Bapak Ibu, ada satu hal yang begitu fatal ketika peran ini dilupakan oleh orang tua. Mari kita buka dalam Hakim-Hakim. Apa yang terjadi Bapak Ibu dalam Hakim-Hakim ketika orang tua mengabaikan hal ini. Orang tua tidak mau mengajar, orang tua menganggap sepele hal-hal ini. Saya baca bagi kita Hakim-Hakim 2:10-15. Di situ dikatakan bahwa setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka angkatan yang lain yang tidak mengenal Allah ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dan dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal, para Astoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Dia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju tangan, Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Bapak Ibu, ini hal yang akan terjadi ketika kita mengabaikan pengajaran. Muncul satu generasi, muncul satu angkatan yang sama sekali tidak mengenal. Ayat 12, mereka tidak hanya meninggalkan Tuhan, tidak beribadah, tetapi meninggalkan Tuhan. Ayat 12 bagian terakhir, sehingga mereka sangat menyakiti hati. Kalau kita mengabaikan pengajaran anak-anak kita, bisa saja anak-anak kita yang akan muncul menjadi satu angkatan yang tidak mengenal. Anak-anak kita akan menjadi satu generasi yang tidak tahu Tuhan itu siapa. Kita tahu hari Minggu kamu ke gereja, anak kita tinggal di rumah sudah terus besar. Biasa begitu. Jangan sampai anak-anak dalam keluarga kita menjadi generasi yang tidak mengenal Tuhan, menjadi angkatan
yang tidak mau beribadah dan mereka melakukan yang jahat. Tapi menikah oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya, hal ini harusnya mengajar kita bahwa iblis hari-hari ini menyerang keluarga Kristen. Kita tentunya tahu itu Bapak Ibu. Dan bagaimana dampak ketika kita mengajar anak-anak kita, Bapak Ibu 2 Timotius 1 ayat 5, itu tentunya kita tahu. Di situ dikatakan tentang Timotius. Kita baca bagi kita dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Paulus dan dalam ibumu Eunice, dan yang aku yakin hidup juga dalam ibu. Ini adalah generasi yang mengenal Tuhan. Dari neneknya kasih ke ibunya, ibunya kepada anaknya. Satu generasi ini begitu mengenal Tuhan. Namun yang menarik Bapak Ibu, kadang-kadang seharusnya bapak-bapak saya bicara. Kadang-kadang yang tercatat di Alkitab itu ibu-ibu yang paling banyak berkontribusi untuk firman atau pengenalan firman pada anak-anak. Seperti bagian firman Tuhan ini, neneknya Eunice, kakeknya mana? Di situ lagi dikatakan bapaknya Timotius itu pun tidak ada, karena yang tersebut atau disebut itu hanya ibunya, yaitu Eunice. Mana bapaknya Timotius? Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kesempatan yang baik ini selalu mengingatkan kita satu bagian yang cukup penting. Mari kita baca dalam Keluaran 34 ayat 7. Ini hal yang mungkin bisa mengubah pikiran kita, mengubah paradigma kita. Pentingkah bapak-bapak atau bapak-bapak cukup untuk cari makan saja? Cukup untuk keluar, memperhatikan dan pergi cari makan untuk anak-anak, cari uang untuk pendidikan dan seterusnya. Mari kita buka dalam Keluaran 34 Bapak Ibu, ada satu peringatan Tuhan yang keras bagi bapak-bapak. Ya, bagi bapak-bapak. Keluaran 34 ayat 7, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Perhatikan kalimat selanjutnya. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anak dan cucunya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Kesalahan siapa di situ? Bapak ke mama? Bapak ke mama? Bapak. Mama mana? Bukan berarti mama tidak pernah buat salah. Tetapi yang tersebut yang menjadi perhatian firman Tuhan bukanlah kesalahan mama yang diperhitungkan. Kesalahan siapa? Bapak kalau lalai, Tuhan Pak. Anakmu, cucumu, keturunan ketiga dan keempat bisa menang. Bukan saya yang bilang. Mari kita perhatikan kehidupan kita. Bukan kita atau bukan hanya kita yang menanggung konsekuensi dari apa yang kita buat, tetapi anak dan cucu kita bisa menjadi konsekuensi. Di sini dikatakan bahwa kesalahan Bapa dia akan balas kepada anak, cucu dan keturunan. Menjadi perhatian dan paham. Ya, itu anak-anak muda juga yang laki-laki. Apa kita lakukan, kita abaikan, itu konsekuensinya bukan hanya pada kita, tetapi kepada keturunan kita. Pulang, kasih ingat Bapak. Pak, ini loh, aku tadi bilang begini. Lanjut lah kira-kira. Itu kira-kira. Jadi Bapak Ibu, generasi yang kuat adalah generasi yang bertumbuh dalam iman yang kuat. Kita belajar dua hal. Pertama, bertumbuh dalam kebenaran. Yang kedua, bertumbuh melalui peran orang tua. Bukan dunia yang mengajar anak-anak, tetapi kita sendiri sebagai orang tua. Mari kita tunggu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur boleh mengenal Engkau dalam firman. Kami bersyukur masih bisa belajar firman. Kami bersyukur masih diberikan kesempatan untuk ditegur. Kami tahu bahwa Engkau menegur orang-orang yang Engkau kasih. Terima kasih untuk firman ini. Ajar kami untuk menjadi orang tua yang mengasihi anak-anak. Ajar kami untuk menjadi orang tua yang menyayangi anak-anak kami. Karena kami tahu bahwa ketika Tuhan mempercayakan bagi kami anak-anak untuk kami bina,
kami rawat dan untuk kami layani dalam kehidupan kami, itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Untuk itu Tuhan tolong kami hari ini ketika mendengarkan firman-Mu, ada mungkin di antara kami satu atau dua orang yang tersadar. Tuhan tolong kami, ingatkan kembali tugas kami, baik itu kami sebagai bapak, kami sebagai mama, untuk boleh semakin lebih lagi melayani anak-anak kami. Kami tahu Tuhan bahwa ada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan anak-anak kami. Kami berdoa mendengarkan firman ini yang terus Tuhan tolong kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Menggunakan satu pujian dan nyanyian kemenangan iman nomor 49. Nyanyian kemenangan iman nomor 49. Nyawa diberikan dalam kudus. Dengan sikap doa kita di hadapan Tuhan, mari kita nyanyikan pujian. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia menetapkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, secara cepat pengajaran dari bagian firman Tuhan ini yang kita akan pahami maknanya sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Yang pertama, Bapak Ibu, apa yang Yesus katakan bahwa perbuatan ini menjadi peringatan
akan aku. Apa yang kita buat hari ini, biarlah itu membuat kita mengenal karya Tuhan di atas sana. Bagaimana pengorbanan Tuhan mati untuk kita. Bagaimana Tuhan mau menggantikan kita yang adalah orang berdosa, menebus kita sehingga kebinasaan tidak lagi menjadi bagian kita. Kita yang adalah seteru Tuhan, seteru Allah diperdamaikan melalui Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan bahwa barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ada satu hal yang menjadi perhatian bagi kita ketika kita mengambil roti dan anggur yang akan diedarkan di tengah-tengah kita, bahwa setiap kali kita mengambilnya, hendaklah kita menguji diri kita sendiri. Ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan. Menguji diri sendiri, melihat diri kita, introspeksi, apakah kita telah bercerai dari dosa. Sekiranya kita belum bercerai dari dosa, ingatlah firman Tuhan yang mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang setia dan adil. Ketika kita mengaku dosa kita minta ampun di hadapan Tuhan dan bertobat, Dia akan menyucikan dan menebuskan kita. Yang terakhir, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena barang siapa makan dan minum tanpa mewakili kebutuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Apa yang kita lakukan ini adalah sakramen. Sakramen adalah sesuatu yang sakral, dilakukan dengan penuh penghayatan, dilakukan dengan penuh kekhusyukan, dilakukan dengan penuh kesabaran. Begitu setiap kita yang telah mempersiapkan hati dari Tuhan untuk mengambil terlibat dalam pertemuan kudus Tuhan, untuk mendapat kesabaran. Kita datang berdoa menghadap Tuhan. Petugas akan datang ke tengah-tengah kita mengantarkan roti dan anggur. Hanya perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana anggaran dasar anggaran rumah tangga gereja dengan Injil Indonesia, maka yang diperkenankan untuk mengambil roti dan anggur adalah mereka yang telah membaptis. Bagi Bapak Ibu dari gereja lain, bila telah terbiasa mengikuti sakramen perjamuan kudus telah di sini, dan dengan senang hati mengajak Bapak Ibu untuk berterima dalam sebuah. Kita nyanyikan pujian dari yang kemenangan Tuhan 29 ayat yang kedua. Rumah putih